Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Emai Marsita, mahasiswa S2 Manajemen Logistik dengan NPM 2112300066. Di sini saya akan memaparkan case study yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, yaitu mendesain layout gudang dengan simulasi manual. Adapun case study-nya yaitu PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 panjang 27 meter, lebar 18 meter dan tinggi 4 meter. Hanya memiliki satu lantai dan terdapat 3 pintu, yaitu pintu masuk receiving, pintu keluar shipping, dan pintu darurat atau emergensi. Terdapat ruang kantor, toilet, musola, dan loker. Gudang memiliki tiang-tiang atau bar, bangunan yang digambarkan sebagai kotak hitam kecil, dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barangnya. Nanti ada kotak-kotak kecil berwarna hitam itu yang sudah tidak bisa digeser-geser lagi ya. Tidak memiliki rak sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand palet manual dengan unit dimension yaitu 1550 kali 550 kali 400 tingginya. Ya, PT MM Log mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut. Barang-barang diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Yang pertama, siap kirim, fast moving, slow moving, barang promosi, serta barang rusak dan siap masuk. Barang-barangnya berbentuk cair, yang kedua bubuk, dan barang pendukung berupa packing atau kardus. Nah, adapun kriteria untuk justifikasi layout gudang yang saya buat, ini menurut saya layout terbaik karena pertama pintu masuk dalam layout ini sudah ditentukan. Dalam layout ini yang sudah ditentukan itu adalah pintu darurat. Nah, pintu daruratnya itu di sini, ini sudah tidak bisa digeser. Yang kedua itu ini ya, ini tuh tiang-tiang. Nah, berdasarkan pintu darurat yang tidak bisa digeser, maka saya tempatkan untuk pintu masuknya atau unloadingnya itu di sini ya, di sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian, kenapa saya tempatkan pintu masuk ini di sebelah kiri? Karena dia dekat dengan emergensi dan di sini saya letakkan kantor, loker, dan toilet. Ini dekat dengan pintu emergensi karena salah satu fungsi dari pintu emergensi itu yaitu dipergunakan ketika dalam keadaan darurat dan tentunya yang mempergunakannya yaitu adalah karyawan atau orang ya. Nah, kantor ditempatkan antara pintu masuk dan pintu keluar untuk memudahkan proses administrasi gudang serta dapat terpantau petugas karyawan dan berdekatan dengan musola dan loker. Nah, di sini ya saya tempatkannya. Jadi, untuk proses administrasinya memudahkan ketika baik itu inbound maupun outbound keluarnya, shippingnya gitu. Seperti itu. Dan barang siap masuk ditempatkan di depan pintu masuk sebelum ditempatkan pada palet sesuai dengan jenisnya. Serta tempat alat dan tempat palet berdekatan dengan barang siap masuk untuk memudahkan proses penyimpanan. Di sini ya, barang siap masuk didekatkan dengan pintu masuk dan tempat alat, tempat palet di sini. Jadi ketika akan disimpan dalam palet-palet di sini, untuk palet-palet yang kosong ditempatkan di sini dan barang siap masuk ini bisa langsung diposisikan sebelum dimasukkan ke dalam jajaran atau kelompok dari produk-produk ini. Produk-produk fast moving ditempatkan di sebelah kanan dekat dengan pintu keluar untuk efisiensi waktu karena bergerak cepat sehingga dapat meningkatkan performance gudang yang optimal. Ini diharapkan bisa meningkatkan performance gudangnya ya.
Ini untuk fast moving ditempatkan sebelah kanan dekat dengan pintu keluar atau shipping. Di sini packingnya, jadi sebelum pintu keluar nanti eh, apa lebih memudahkan pergerakannya gitu. Dan untuk produk-produk slow moving ditempatkan jauh dari pintu keluar. Di sini ya dapat kita lihat untuk produk-produk slow moving ini cukup jauh dari pintu keluar atau kegiatan shippingnya, pengantarannya. Sedangkan untuk barang promosi didekatkan dengan pintu keluar karena pergerakan keluar dari gudang itu lebih cepat, dan begitu juga barang yang sudah siap kirim itu kan berarti barangnya memang sudah di packaging ya dan siap untuk didistribusikan atau dilakukan proses shipping, sehingga didekatkan dengan pintu keluar untuk memudahkan proses pengangkutan barang distribusi. Nah, sini dapat kita lihat ya. Sini saya letakkan barang promosi dan barang-barang siap kirim. Kemudian untuk barang rusak diletakkan di pojok gudang dekat pintu exit dan palet. Karena ya ketika proses eh, barang masuk tentu di situ sudah terlihat ya, atau dapat kita cek barang-barang rusak sehingga kita dapat menyimpannya di pojok sebelah kiri ini. Nah, mungkin demikianlah layout desain layout gudang manual yang saya buat. Mudah-mudahan desain ini menurut saya adalah yang paling efektif dan efisien dan bisa meningkatkan performance gudang dari atau customer dari PT MM Log itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.